Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta yang pada video kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan, yaitu tentang masalah nilai yang ada di ijazah ataupun SKHUN serta sertifikat komputer maupun sertifikat bela diri. Ini sebenarnya juga aku udah pernah buat ya di beberapa video yang lain, tapi masih ada juga yang komen dan masih ragu gitu terhadap informasi yang mungkin aku sampaikan, dan juga memang mungkin yang sudah disampaikan oleh Biro Kejaksaan. Oke, mungkin di sini aku akan memperjelas lebih dalam dan juga akan memberikan informasi ini supaya kalian itu tidak bingung lagi atau tidak bertanya lagi di kedepannya nanti, karena udah beberapa hari lagi nih, udah penutupan kan, pasti kalian tuh butuh ya informasi yang lebih pasti supaya kalian itu tidak mengalami kendala atau keraguan dalam melakukan upload berkas nanti. Yang pertama itu masalah nilai pada ijazah ataupun SKHUN. Ini sebenarnya banyak banget ya yang bertanya dari kalian juga ingin memastikan, Kak, ini sebenarnya kita di-upload keduanya atau pilih salah satu? Karena ada juga yang udah DM, ada juga yang udah nanya ke Biropek, itu jawabannya beda-beda. Ada yang bilang disuruh untuk upload keduanya, ada juga yang boleh pilih salah satu. Tapi kalau berdasarkan menurut aku dan pandangan pribadi itu kalian bisa pilih salah satu. Nah, itu sudah aku pernah bahas kenapa sih boleh milih salah satu. Untuk pembahasannya itu ada di video aku yang sebelumnya. Kalian yang belum nonton bisa cek aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Karena untuk teman-teman yang lulusan tahun 2020 ke atas itu udah nggak ada UN, sehingga SKHUN itu tidak diwajibkan teman-teman. Maka itu juga jadi salah satu alasan diperbolehkan untuk memilih antara nilai di belakang ijazah ataupun nilai yang ada pada SKHUN. Misalkan nih Kak, aku kan mau daftar ya menggunakan nilai yang ada di belakang ijazah, tapi aku bingung nih Kak, ada dua nilai soalnya, atau ada ijazahnya yang tidak ada rata-rata. Itu gimana Kak cara kita mencantumkan nilai itu di akun SSCASN nanti? Oke, mungkin di sini aku bakal bagi jadi beberapa kelompok tipe-tipe nilai yang ada di belakang ijazah, karena setelah aku lihat di belakang ijazah itu tuh beda-beda formatnya. Ada yang cuman dua nilai aja, ada yang bahkan nggak ada rata-rata sama sekali, bahkan ada juga yang nilai UN-nya itu ikut di belakang ijazah. Lalu nilai yang kita input ke akun SSCASN itu seperti apa? Oke, aku bakal jelasin kelompok-kelompok yang aku bagi ini ya. Kelompok yang pertama itu ijazahnya ada dua nilai, rata-rata sekolah dan juga rata-rata akhir dari ujian nasional itu. Yang di belakang ijazahnya kayak gini, bisa diperhatikan ya penjelasan dari aku sampai habis. Itu kan ada dua nilai ya, ada rata-rata sekolah dan juga rata-rata nilai akhir, yang mana itu tuh nilai UN juga ikut ya di situ. Nah, aku udah tanya juga sebetulnya masalah ini ke panitia daerah di provinsiku tugas saat ini. Nah, kata dia itu seperti ini jawabannya. Gimana? Kalian udah nangkep belum maksudnya? Jadi, kalau kalian ada dua nilai ya, yang tadi kayak aku bilang ada rata-rata sekolah dan juga rata-rata akhir, itu cara mencari rata-ratanya adalah kalian total dulu keduanya, lalu dibagi dua. Nah, jadi kalian akan ketemu tuh rata-ratanya berapa. Dan mungkin aku bakal pertegas atau perjelas informasi ini berdasarkan info resmi yang sudah diposting di Instagram Biro Kejaksaan. Nah, di situ kan udah dikasih tahu ya, udah jelas ya, bagaimana menghitung nilai rata-rata ijazah. Nilai rata-rata ijazah dihitung dari nilai akhir UN dan UAS atau nilai rapot dan UAS sebagaimana yang tertera pada ijazah. Gitu teman-teman. Jadi yang aku jelaskan tadi itu yang ijazah nilainya ada dua itu masuk ya ke dalam kategori rata-rata UAS dan UN. Dan ini juga aku mau klarifikasi buat teman-teman yang pernah nonton video aku sebelumnya tentang nilai di belakang ijazah ini. Aku juga mau pertegas ya di sini kalau sebetulnya itu nilainya ditotal dulu baru dibagi dua, dan ini memang informasinya berdasarkan panitia daerah di provinsiku tugas saat ini teman-teman. Lalu untuk tipe yang kedua, ini di belakang ijazahnya itu ada nilai rata-rata raport dan juga rata-rata ujian sekolah.
Nah, itu kan ada dua nilai rata-rata tuh di bawah. Yang mana sih dimasukin? Ini juga sebenarnya sama aja. Itu kan ada dua nilai tuh. Jadi kalian tinggal total aja, lalu dibagi dua. Nah, ini tuh masuk ya, kayak yang pengumuman tadi di postingan itu adalah rata-rata rapot dan rata-rata UAS. Oke, mungkin udah jelas ya untuk tipe yang kedua ini. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini di belakang ijazahnya itu sama sekali tidak tertera rata-ratanya. Dan juga ini sebagian besar dialami oleh mereka yang memang berasal dari SMK, itu ada nilai praktik kerjanya. Nah, itu gimana sih caranya menghitung rata-rata? Kalau memang kalian itu ragu ya, atau bingung dan takut, itu bisa tanya aja wali kalian secara langsung supaya tidak salah. Tapi kalau memang misalkan wali kalian itu susah dihubungin atau tidak bisa memberikan jawaban, mungkin aku bisa memberikan bayangan atau gambaran untuk kalian menghitung nilai rata-ratanya nanti. Nah, ini juga aku udah pernah tanya di panitia daerah Provinsi Kutugas. Itu katanya kalian tinggal total aja seluruh nilai yang ada, lalu dibagi dengan jumlah nilai yang kalian total itu. Gimana? Kalian paham nggak sampai sini? Misalnya aku bakal kasih contoh. Ada 3 nilai gitu ya. Ada 80, lalu 80 dan 70. Itu kan kalau kita total sekitar 230 kan nilainya. Lalu dibagi jumlah nilai yang dimasukkan, itu ada 3 nilai tadi ya yang aku bilang, kan ada 80, 80, 70. Nah, itu kan ada 3 dibagi 3 gitu teman-teman, berarti sekitar 76. Nah, rata-ratanya itu 76, seperti itu. Oke, gimana? Semoga udah jelas ya ketiga tipe nilai di belakang ijazah yang aku kasih tahu tadi. Lalu muncul lagi nih pertanyaan baru. Itu kan kita nginput ke SSCASN, itu kan syaratnya nilai 0 sampai 100, iya kan? Nah, ada nih yang di belakang ijazah itu tertera nilainya 7,6 dan juga ada yang puluhan gitu, 76, nggak isi koma. Terus itu gimana kak? Kalau saran dari aku ya, kalian ikut aja yang tertera di ijazah. Kalau memang di ijazah kayak tertera 7,6 itu pakai koma gitu ya, masukin aja di akun SSCASN-nya itu 7,6. Terus lalu kalau memang tertera di ijazah 76 gitu nggak isi koma, ya udah tinggal masukin aja sesuai yang ada di ijazah itu. Lalu timbul lagi nih masalah, kak kalau nanti saya upload 7,6 dikira kecil kak nilainya, itu kan skalanya 0 sampai 100. Ya aku rasa juga panitia verifikatornya nggak yang langsung bilang itu nilai kecil sih, mungkin kan pembulatannya memang pakai koma. Sebetulnya kalau kita bicara masalah bobotnya itu kan ya sama aja gitu, memang beda komanya aja. Kalau dikalikan 10 juga ya sama aja kan, 76 gitu, tinggal hilang komanya aja sih gitu teman-teman. Karena tidak semua sekolah itu nilainya menggunakan puluhan, ada juga yang koma kayak gitu. Oke, gimana? Udah paham kan? Ya kalian jangan terlalu khawatir lah juga masalah ini. Yang penting kalian itu masukkan data ke akun SSCASN sesuai dengan bukti yang akan kalian lampirkan. Karena itu nanti yang akan dicocokkan teman-teman. Lalu untuk masalah yang kedua, masalah sertifikat komputer maupun sertifikat bela diri. Oke, aku bakal bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas sertifikat komputer. Ini sebetulnya aku juga udah pernah tanya ke panitia daerah di Provinsi Kutugas saat ini, dan untuk kalian yang tidak punya sertifikat komputer tapi berasal dari lulusan S1, D3 atau D2 atau D1 yang memang berhubungan dengan jurusannya itu komputer, kalian bisa mengganti sertifikat komputer itu dengan ijazah yang kalian miliki. Ingat ya, upload ini tuh ijazah yang pengganti komputer ini ya di kolom untuk upload komputernya. Lalu ada juga yang tanya, kak kalau sertifikatnya itu cuman penguasaan Word aja itu ngaruh nggak sih gitu. Dan ini juga aku dapat jawaban bahwa nggak apa-apa teman-teman, kalian bisa untuk melampirkan sertifikat itu walaupun ya cuman Word aja atau mungkin Excel aja, karena ya di ketentuan juga kan dibilangnya itu minimal Microsoft Office. Word, Excel itu kan masuk ke dalam Microsoft Office, dan itu ya seharusnya bisa untuk kalian lampirkan. Terus juga untuk pelatihan-pelatihan itu
gak apa-apa, lampirin aja kalau memang kalian punya. Tapi memang syaratnya adalah lembaga itu resmi dan di sertifikat itu tertera bahwa kalian itu telah melakukan kegiatan yang memang ada hubungannya dengan penguasaan komputer itu sendiri. Karena itu udah jadi syarat mutlak ya teman-teman, dan nggak bisa diganggu gugat. Sertifikat bela diri itu juga sama. Kalau memang kalian punya pengalaman di bela diri, misalkan kayak sertifikat lomba, mungkin kalian itu punya pengalaman kerja di satuan pengamanan, itu juga bisa dimasukkan pengganti sertifikat bela diri, karena itu juga udah dijelaskan sebetulnya teman-teman. Cuman memang kalian aja yang ragu mungkin ya, atau takut karena agak ambigu juga gitu. Kalian menganggap informasi yang sudah disampaikan. Ya intinya nggak beda jauh ya sama sertifikat komputer. Sertifikat bela diri itu juga dikeluarkan oleh lembaga yang memang resmi dan betul lembaga itu ada, bukan lembaga palsu gitu. Terus juga memang yang tadi aku bilang, harus ada unsur bela dirinya juga di dalam sertifikat itu. Kayak itu tadi aku bilang, kayak kenaikan sabuk kuning, terus lomba mungkin juara karate atau taekwondo dan jenis bela diri yang lainnya. Itu kalian bisa dicantumkan teman-teman. Dan aku juga mau ngingetin sekali lagi bahwa informasi ini ya berdasarkan apa yang aku dapat serta pengumuman yang udah ada di tahun ini. Aku juga di video ini nggak bakal maksa kalian untuk mengikuti apa yang aku sampaikan. Kalian punya hak untuk menolak apa yang aku jelaskan ini. Kalian kalau ragu atau takut, bimbang, itu lebih baik tanyalah ke panitia resminya langsung atau ke Biropak atau ke hotline yang udah ada. Karena aku juga di sini teman-teman tidak menjamin apa yang aku sampaikan ini tuh bakal mutlak adanya. Siapa tahu kan apa yang aku sampaikan juga ada keliru. Jadi kalian pintar-pintarlah untuk mencerna atau menggali atau mungkin menyaring informasi yang ada di media sosial ini supaya kalian juga nanti maksimal saat mengikuti seleksinya. Oke, mungkin itu teman-teman sedikit informasi. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Udah hamin beberapa hari lagi nih penutupan pendaftaran. Jadi ya aku berharap juga apa yang aku sampaikan kali ini dapat meyakinkan kalian lagi dan memantapkan kalian untuk mengumpulkan berkas sebelum nanti batas waktu pengumpulan berakhir. Aku juga minta maaf buat teman-teman yang banyak banget komen atau mungkin DM aku ke Instagram langsung dan aku belum sempat balas karena selain aku ada urusan di kantor, aku juga harus mencerna lagi informasi yang ingin aku sampaikan ke kalian nanti untuk aku balas gitu. Ya, tapi aku juga berusaha bakal menjawab segala pertanyaan kalian itu dalam bentuk video seperti ini. Jadi untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau pembahasan aku di video-video yang lainnya, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.